Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi lookup pada mata pelajaran simulasi digital. Ya, di sini sudah ada tabel utama. Tabel utama adalah tabel yang akan kita isi. Yang saya kasih warna kuning ini sudah diisi sebelumnya menggunakan fungsi teks ini ya. Jadi kalian nanti tinggal nyontek saja ke materi yang sebelumnya. Kemudian fungsi lookup itu ada dua, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Ya, VLOOKUP itu adalah vertical lookup dan HLOOKUP adalah horizontal lookup. Bagaimana cara membedakannya? Ada di kepala tabel. Jika kepala tabelnya mengikuti kolom nih, kode jenis ada di kolom C, nama jenis ada di kolom D. Ini kepala tabel, ini isinya. Kepala tabel mengikuti kolom, maka menggunakan VLOOKUP. Atau lebih simpelnya, kalau misalkan tabelnya sama dengan tabel utama, itu menggunakan VLOOKUP. Simpelnya seperti itu. Kemudian jika HLOOKUP, kepala tabelnya mengikuti baris. Nah ini, kode di baris ke-9, merek di baris ke-10. Sampai ke bawah nanti kalau misalkan ada lagi ya. Bedanya hanya di situ, di kepala tabel. Ingat, jika VLOOKUP kepala tabel mengikuti kolom, jika HLOOKUP kepala tabel mengikuti baris. Oke, kita mulai. Nama jenis barang. Nah ini nama jenis barang, kepala tabelnya mengikuti kolom, maka kita gunakan VLOOKUP. Rumusnya bagaimana? Nih ada empat bagian. Ada sel pembanding yaitu lookup value, tabel array itu tabel bantu, posisi kolom atau kolom indeks 6, dan ketentuan yang salah. Oke, kita coba. Sama dengan VLOOKUP. Nah, sama kan? Lookup value, tabel array, kolom indeks 6, dan range lookup. Lookup value itu adalah sel pembanding. Kita akan membandingkan sel yang ada di tabel utama dengan sel yang ada di tabel bantu. Kita lihat di sini tabel bantu. Nama jenis itu mengikuti ke kode jenis. Ini kode jenis. Jadi untuk mengisi nama jenis, kodenya ada di kode jenis. Maka diklik kode jenis barang yang ada di tabel utama C5. Ingat ya, yang ada di tabel utama. Kemudian koma atau titik koma. Bagaimana cara membedakannya? Lihat kotak di bawah nih. Kalian menggunakan koma atau titik koma. Lookup value koma, tabel array koma. Nah, kalau kalian mungkin ada yang titik koma. Tabel array adalah tabel bantu. Maka di blok tabel bantunya dari MC sampai dengan air conditioner. Ingat, isi tabelnya yang di blok, bukan semuanya. Yang di blok isi tabel ya. Kalau sudah di blok, maka tekan F4 pada keyboard. Nah, supaya dia mengunci. Untuk apa? Ketika sudah bisa mengisi yang atas, maka nanti tinggal di copy ke bawah. Simpelnya seperti itu. Ketika sudah tekan F4, koma lagi. Kolom indeks 6. Kita di sini mengisi nama jenis. Nama jenis pada tabel bantu yang pertama itu ada di kolom keberapa? Ya, ini ada dua kolom. Kolom pertama kode jenis, kolom kedua nama jenis. Nanti ada kolom ketiga kalau soal, ada kolom ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Contoh soal hanya dua kolom saja. Maka di sini ketik 2 karena nama jenis ada di kolom kedua pada tabel bantu, bukan tabel utama. Kemudian koma 0, ketentuan yang salah, 0, tutup. Nah, AC, kodenya AC, maka namanya adalah air conditioner. Betul ya. Oke, sekarang kita isi yang selanjutnya. Merek barang. Nah ini menggunakan HLOOKUP. Kenapa? Kepala tabelnya mengikuti baris, maka di sini HLOOKUP. Sama, dia mengikut kemana? Dia ngikutnya ke kode barang nih.
kode merek ya, maka sel pembanding atau lookup value-nya adalah ini. Kemudian koma, tabel array-nya di blok tabel bantu semuanya. Setelah di blok tekan F4, koma lagi. Nah, kalau tadi kolom keberapa, kalau ini baris keberapa. Ini baris ke-1, ini baris kedua. Nanti kalau ada soal misalkan baris ketiga, keempat dan seterusnya, maka ketik 2 karena merek barang ada di baris kedua. Sama tadi, nama jenis ada di kolom kedua. Ini kolom 1, ini kolom 2. Ini baris 1, ini baris 2. Koma 0. Itu. Untuk kode AQ maka namanya adalah Aqua. Oke, seperti itu. Nanti silahkan diisi ya sisanya. Kalau ini kalian tinggal lihat saja di contoh sebelumnya rumusnya seperti apa. Nanti ini tinggal diisi. Lanjutkan ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.